Pendahuluan, pendekatan tradisional, istilah untuk membebankan overhead manufaktur ke satu kumpulan biaya atau satu biaya dasar akan menghasilkan ketidakakuratan perhitungan biaya, terutama untuk produk dengan volume tinggi dan biaya tenaga kerja langsung yang signifikan. Metode ABC, Activity Based Costing, dikembangkan di perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk mengatasi masalah pemuatan. The International Consortium for Advanced Management, sekarang dikenal sebagai CAM 1, menghasilkan kerangka dasar untuk mengevaluasi dan mengiriskan ide-ide yang dikenal sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas selama ini. B. Penerapan sistem Activity Based Costing. Pertama, pengertian salah satu metode untuk menentukan biaya produksi adalah Activity Based Costing atau ABC. Seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC, beberapa pemahaman itu diperlukan. Pertama, menurut Bowker 2007, Activity Based Costing System ABC System. 2. William Carter 2009, Activity Based Costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. 2. Prosedur penerapan ABC menurut Kurniati 2015. ABC diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. 1. Prosedur pertama A. Mengidentifikasi aktivitas. B. Dibebankan biaya aktivitas. Aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa relasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Tarif overhead gabungan. 3. Manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan seperti 1. Biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. 2. Memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. 3. Tingkatan perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. 4. Sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan perencanaan strategi. C. Mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. 1. Pengertian menurut Garrison. Terdapat beberapa tahapan dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada pool biaya aktivitas. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah-langkah antara lain sebagai berikut. A. Mengidentifikasikan dan mengidentifikasikan aktivitas. Tingkat unit adalah operasi yang dilakukan setiap kali untuk direproduksi. Jumlah unit yang dihasilkan menentukan jumlah aktivitas di tingkat unit. B. Aktivitas tingkat batch dilakukan setiap kali batch atau proses terlepas dari jumlah unit dalam batch. C. Aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu dan harus diselesaikan terlepas dan jumlah batch atau unit produk yang diproduksi atau dijual. 2. Membebankan biaya ke full biaya aktivitas. Dalam sistem penerapan biaya berdasarkan aktivitas, kumpulan biaya aktivitas adalah tempat di mana semua biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu diperhitungkan. 3. Menghitung tarif aktivitas. Ketika aktivitas dihitung dengan mengalokasikan biaya overhead ke produk dan konsumen. D. Perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Biaya produk Activity Based Costing atau ABC menurut Charles T. Horgen 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa, dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. 2. Biaya produk tradisional menurut Rahmaulan dan Yuni 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi, overhead, dan volume proses produksi. Alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. 3. Kelebihan dan kekurangan biaya produk Activity Based Costing ABC menurut bab 2004. Biaya produk Activity Based Costing ABC memiliki berbagai kelebihan, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya produk yang tepat nyata, khususnya dalam industri manufaktur teknologi tinggi di mana biaya overhead merupakan bagian besar dari total biaya. 2. Biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead. Analisis biaya aktivitas lain non-pabrik dapat dilanjutkan menggunakan sistemnya ABC sendiri yang memperhitungkan semua overhead. 4. Kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional.
Target proses perbaikan. Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan waktu, pemrosesan, dan produk cacat tanpa pemborosan biaya lebih rendah dan keuntungan lebih tinggi. Pemborosan dihasilkan untuk tingkat klinik memberikan kontribusi nilai dan tindakan yang membawa nilai tetapi tidak dilakukan dengan benar dan efisien. Studi kasus RTP in Rollback to Product. Menurut Hilton 1999 terdapat 5 langkah dalam manajemen berbasis aktivitas antara lain. Pertama, mengidentifikasikan aktivitas tidak bernilai tambah. 2. Mengetahui aktivitas merugikan akar pembahasan. 3. Lakukan evaluasi kinerja. 4. Pelaporan biaya yang tidak memiliki nilai tambahan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Laporan eksternal kurang teliti dibandingkan laporan internal yang disiapkan untuk pengambilan keputusan. Karena biaya produksi individu tidak disebutkan dalam laporan eksternal, inilah masalah harga pokok analisis penjualan dan penilaian persediaan dicantumkan untuk setiap kategori produk tetapi tidak dipilih. G. Kekurangan aktivitas basis costing ABC. H. Analisis tindakan ABC. I. Perencanaan laba. Perencanaan laba dan manfaatnya. Pengertian perencanaan laba menurut Carter Usri tahun 2002. Perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi. Perhitungan rugi laba, neraca, kas modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. 2. Fungsi perencanaan laba. 3. Manfaat perencanaan laba. 4. Perencanaan laba jangka pendek. 2. Perencanaan laba melalui model CVP Cost Volume Profit dapat diartikan sebagai sebuah alat atau sarana bagi seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang mengacu pada intensitas harga pokok, harga produk, tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk yang terjual.